Selamat mendengarkan podcast ini. Menjadi orang yang ditebus oleh darah Tuhan Yesus Kristus itu dimaksudkan atau diproyeksikan menjadi manusia yang benar-benar berharga. Ditebus oleh Tuhan Yesus Kristus supaya kita bisa menjadi milik Tuhan yang berharga. Tetapi apakah kita sungguh-sungguh menjadi milik Tuhan yang berharga, itu juga tergantung kita. Dan harganya mahal, saudaraku. Harganya mahal. Sangat mahal, saudara. Sekali lagi, bagaimana kita menjadi orang yang benar-benar berharga, itu tergantung kita masing-masing. Potensi dan peluang untuk menjadi manusia yang berharga di mata Tuhan atau menjadi milik yang berharga di mata Tuhan itu tergantung kita masing-masing. Jadi sangatlah keliru dan menipu dan menghambat pertumbuhan kalau orang berpikir setelah ditebus oleh darah Tuhan Yesus otomatis kita menjadi berharga. Memang kita berharga, tetapi Tuhan menghendaki keberhargaan kita itu bertumbuh terus. Ingat apa yang saya bagikan di sini. Anugerah diberikan karena kita berharga. Atau kita menjadi berharga karena anugerah. Anugerah diberikan karena kita berharga. Atau kita berharga karena kita memiliki anugerah. Nah, dua-duanya benar, saudaraku. Dua-duanya benar. Jadi kalau Tuhan memberikan kita keselamatan rela mati di kayu salib, kalau kita punya nilai 100, ya karena kita memang anak-anak Allah memiliki roh yang abadi, saudaraku. Tetapi Tuhan menghendaki kita menjadi 1000. Tanah liat ini berharga. 1000 ini jadi bejana, saudara. Menjadi bejana. Lalu bagaimana kita bisa menjadi berharga, saudara? Orang yang memberi diri ditebus oleh Tuhan Yesus harus mengerti bahwa ia menjual diri kepada Tuhan Yesus. Ia menjual dirinya. Bukan sebagian hidupnya yang sudah terjual, tetapi seluruh hidupnya. Orang yang mengaku Tuhan Yesus sebagai penebus, itu berarti dia tidak memiliki kepentingan selain kepentingan majikannya. Jadi kalau orang mengaku Tuhan Yesus sebagai penebus, tetapi merasa memiliki kepentingan sendiri, berarti menolak hidup sebagai orang tebusan, saudara. Berarti menolak hidup sebagai orang tebusan. Orang yang menerima keadaan ini, jadi menerima diri sebagai orang tebusan Tuhan, itu berarti saudaraku sekalian, orang yang bersedia tidak memiliki kepentingan selain kepentingan majikannya. Oleh sebab itu, kalau mau menjadi anak tebusan Tuhan atau orang yang ditebus oleh Tuhan Yesus harus berhitung dulu, saudara. Sebab ketika kita bukan menjadi anak tebusan Tuhan, kita boleh berbuat apa saja. You boleh berbuat apa saja sesuka, saudara. Semau kita sendiri gitu, saudara. Suka-sukalah. Tetapi begitu kita menjadi anak tebusan Tuhan, kita tidak boleh suka-suka sendiri. Kita tidak boleh punya kepentingan. Nah, yang menjadi masalah adalah ketika kita baru menjadi Kristen, kita tidak mengerti hal ini, saudara. Dan itu berlangsung bertahun-tahun. Jadi ketika kita mengaku Yesus sebagai penebus kita, kita merasa kita ini sudah merdeka, ditebus oleh darah Tuhan Yesus. Lalu yang ini konyol, yaitu merasa tidak memiliki tanggung jawab. Merasa tidak memiliki tanggung jawab atau tidak merasa perlu punya tanggung jawab. Saya tidak tahu ya, saudara. Kenapa penginjilan sekarang ini kok jadi beda dengan penginjilan yang dilakukan Tuhan Yesus? Sebab kalau Tuhan Yesus pada
pemberitaan Injilnya itu ya dimulai ya ketika Tuhan mulai khotbah di bukit. Itu kan awal Tuhan berkhotbah. Tuhan sudah berkata begini tuh, jangan kumpulkan harta di bumi. Sudah loh, kamu harus sempurna seperti Bapa di surga. Hidup keagamaanmu kalau tidak melebihi hidup keagamaan ahli Taurat dan orang Farisi, kamu tidak masuk surga. Ya sudah mengatakan itu loh saudara. Tapi sekarang sudah beda loh. Nah kalau kita kemudian sekarang belajar kebenaran, ya, kita belajar kebenaran nih, kita merasa sudah kelas di atas kelas umum nih. Ternyata kita itu di kelas awal, yang kita anggap sudah luar biasa ini. Ternyata kita itu awal Tuhan Yesus memberitakan Injil itu demikian. Tuhan memulai dengan pemberitaannya yang begitu tegas. Kalau kamu tidak melepaskan dirimu dari segala milikmu, kamu tak dapat jadi muridku. Juga di awal-awal pemberitaannya, saudaraku sekalian, ketika ada orang datang kepadanya dan berkata, Tuhan, aku mau ikut engkau kemana engkau pergi. Tuhan sudah berkata, serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak memiliki tempat untuk meletakkan kepalanya. Itu sudah telak gitu, sudah telak. Nah, kita sekarang takut ngomong begitu. Siapa yang mau mendengar? Siapa yang mau ikut Tuhan Yesus? Nah setelah kita belajar kebenaran, kita baru berani bicara begitu. Ternyata itu pemberitaan Injil awal, saudaraku. Ini karena dekadensi moral atau iman Kristen yang begitu jauh, saudara. Sampai pendeta yang merasa sudah dibawa Tuhan ke wilayah yang dalam begini juga baru sadar ternyata itu baru awal dari pemberitaan Injil atau isi awal pemberitaan Injil yang Tuhan Yesus Kristus ajarkan. Jadi kita seperti baru mulai lagi, saudaraku, ya, baru mulai menjadi orang Kristen. Kita baru seperti memulai jadi orang Kristen, saudara. Nah kalau begitu selama ini kita sudah malang melintang dalam pelayanan, ya. Apa yang kita lakukan, saudara? Ada banyak orang merasa sudah melayani pekerjaan Tuhan, padahal belum. Sebab, kalau orang tidak mengerti tujuan pelayanan, yaitu bagaimana mengubah manusia menjadi manusia sesuai dengan rancangan semula Allah, dia belum melayani. Dia belum melayani. Bisa saja menjadi penggembira. Dan orang-orang seperti ini calon kuat untuk menjadi Yudas. Dia pasti punya kepentingan. Dia pasti punya kepentingan pribadi. Padahal kepentingan kita itu sebagai anak tebusan itu, saudaraku sekalian, kepentingan kita sebagai anak tebusan itu adalah bagaimana diproses mengarah menjadi orang yang rela tidak memiliki kepentingan pribadi, tetapi kepentingan Tuhan saja. Sebab ketika kita ditebus saudara Tuhan Yesus Kristus dan memberi diri ditebus oleh Tuhan Yesus, kita itu rela dibelenggu. Kita punya majikan baru ini. Dan majikan baru ini membelenggu kita. Kalau majikan lama membebaskan kita. Majikan lama kita membebaskan kita. Kita boleh kok buat apa saja. Semua yang kau rasa miliki menjadi milikmu. Yang kamu mau nikmati, nikmati saja. Mau buka mulut, ngomong-ngomong. Mau beli apa, beli. Mau buat ini, buat. Tapi begitu kita ditebus oleh Tuhan Yesus Kristus, nggak boleh. Nggak sembarangan. Padahal ya kita tidak mengerti begini amat dulu ya. Belum tahu seperti ini, saudara. Walaupun saya pendeta gitu. Tapi tidak berani berbicara setegas sekeras ini. Karena saya sendiri juga masih mau bebas. Bebas dari Tuhan. Bebas dari Tuhan. Nah, saudara bisa membayangkan, bisa merenungkan. Kita itu ditebus saudara Tuhan Yesus Kristus supaya dibelenggu oleh Tuhan. Tapi kita merasa dengan ditebus itu kita bebas berbuat apa saja. Malah dapat kontribusi. Kau minta apa? Kau perlu apa? Betapa rusaknya kita. Kalau dulu pakai kuasa kegelapan atau kuasa setan atau kuasa manapun, sekarang pakai kuasa Tuhan. Sama prinsipnya, merdeka dari Tuhan, merdeka dari siapa-siapa. Boleh hidup suka-suka.
Nah, dengan cara beginilah iblis menggiring kita kembali masuk ke dalam penjaranya. Saya ulangi ya, Anda itu sebenarnya berharga. Kita ini sangat berharga. Tetapi yang membuat kita benar-benar berharga itu diri kita. Ketika saudara mau dibelenggu oleh Tuhan, ketika saudara sungguh-sungguh mau berani hidup tidak memiliki kepentingan, bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan, di situ Anda baru berharga. Jadi untuk menjadi orang yang berharga itu sukar sekali, tinggi sekali harganya. Yang harus kita bayar gitu loh saudara, yaitu mematikan kepentingan diri sendiri. Nah kalau sudah begini nanti Anda bisa membedakan antara problem dan masalah. Jadi kalau sudah bicara begini, saya juga harus mengatakan dengan terpaksa bahwa sebenarnya Adam itu belum berharga sekali. Dia diharapkan bisa punya nilai 1000, tapi 100 sampai akhirnya tidak berharga, dibuang dari Eden. Jadi ketika orang belum ditebus darah Tuhan Yesus Kristus secara moral dia bisa baik, dia bisa jahat. Setan pun nggak bisa paksa dia untuk berbuat jahat. Tuhan pun tidak bisa paksa dia berbuat baik. Ingat, Kain itu bisa berbuat baik, tapi juga bisa berbuat jahat. Jadi saudara bisa mengerti, Anda bisa mengerti bahwa orang-orang yang di luar Kristen pun bisa berbuat baik. Betul? Mengampuni musuh, menerima, jujur dan lain sebagainya. Bisa. Tetapi ketika belum punya anugerah, dia tidak bisa masuk sini, saudara. Dia tidak bisa masuk sini. Dia bisa di sini, paling banter ada di sini, tapi nggak bisa masuk ke sini. Habis jadi jahat, kejam bisa, tapi nggak jadi jahat kejam juga bisa. Nah, keselamatan dalam Tuhan Yesus Kristus itu memberikan kepada kita kuasa supaya masuk ke sini, supaya bisa masuk ke sini. Jadi sebenarnya penebusan oleh darah Tuhan Yesus Kristus itu yang pertama memberi hak wewenang Tuhan untuk memuridkan. Jadikan semua bangsa muridku. Yang kedua, memberikan Roh Kudus sebagai meterai. Yang ketiga, Injil. Tapi Injil tidak akan bisa dimengerti tanpa Roh Kudus. Boleh saya buka lagi sini ya. Soal Injil ini saya agak galau juga, saudara. Galau juga. Sebab kalau hanya logos, ini tidak akan memiliki arti banyak. Dia harus berubah menjadi rema. Rema ini harus melalui Roma 8 ayat. Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan untuk menjadi serupa seperti Tuhan Yesus. Bagi orang yang mengasihi. Nah kalau mengasihinya fantasi, berhubung dia tidak mengerti kebenaran, ya tidak bisa. Kalau mengasihi itu berarti mau mengerti kehendak Tuhan, mau melakukan apa yang dia ingini. Maka tidak mungkin orang bisa masuk penjara Tuhan tanpa Roh Kudus, nggak mungkin. Itu hebatnya kekristenan. Ada unsur adikodratinya di luar hal yang bersifat natural atau umum atau yang bersifat adikodrati. Roh Kudus yang memimpin kita. Makanya kalau orang serius ikut Tuhan, saudaraku, dia akan mendengar suara-suara kecil di hatinya. Bukan begini, mesti begitu. Kamu munafik itu, kamu kurang tulus, kamu gak jujur tuh. Ada suara-suara. Nah maksudku itu begini, firman itu mengatakan itu begini, maksud Tuhan itu begini, itu muncul di sini. Itu adikodrati, saudara. Makanya kalau ada fitnahan bahwa Tuhan Yesus pernah berkeluarga, ada dinasti Yesus, bahwa dia lahir dari hubungan gelap antara Maria dan tentara Roma. Anda akan berkata, bohong itu. Kok tahu? Aku mengenal dia. Keagungan kekudusannya, keagungan pribadinya, luar biasa. Itu kalau Anda mengalami Tuhan. Makanya kalau Anda tiap hari 30 menit, Anda berdoa. Itu saudara akan membuktikan Tuhan itu hidup dan Tuhan hadir. Anda bisa salah, tapi nggak bisa hidup dalam dosa. Nggak bisa. Bahkan makin hari Anda makin takut terhadap Tuhan. Keagungannya itu melampaui keberanian kita, saudara, untuk berbuat salah.
Nah, untuk bisa masuk ke sini itu baru perlu yang namanya anugerah. Anugerah atau kasih karunia yang saya jelaskan bukan karena perbuatan baik, tetapi harus diresponi. Sebab kalau tidak hargamu tetap 100. Dan kalau cuma 100 ya kamu gagal untuk mencapai apa yang Tuhan kehendaki, yaitu menjadi manusia seperti rancangan semula. Nah, keselamatan dalam Tuhan Yesus Kristus itu menempatkan manusia di posisi Adam itu. Dia bisa makan buah pengetahuan tentang yang baik dan jahat atau pohon kehidupan. Nah, gitu loh saudara-saudara. Makanya kisah Adam dan Hawa atau kitab Kejadian pasal 1, 2, 3 itu punya aplikasi dan implementasi yang sangat dekat dengan kita, bukan hanya sebuah dongeng yang disimpan di museum, saudaraku. Itu satu yang hidup. Hari ini kita harus mengingat posisi kita seperti Adam. Jangan makan buah itu. Makan dengan pengertian, makan dalam arti pengertian, pengetahuan, betul? Bukan secara fisik, saudara. Apa yang masuk pikiranmu itulah yang menjadikan kamu menjadi seperti siapa. Dan betapa sentralnya hal seperti ini. Betapa sentralnya. Sebab ya ketika langit berguncang loh. Kata firman Tuhan, bunyi gemuruh dahsyat dan unsur-unsur di udara terbakar. Nggak ada orang yang bisa bersembunyi loh, saudara. Kalau air orang bisa berenang, kalau api orang nggak bisa loh. Betapa luar biasanya. Dan saudara yang datang ke suara kebenaran akan membuktikan bahwa saudara tidak sia-sia belajar kebenaran ini, saudaraku. Saudara itu didorong masuk penjara Tuhan. Seperti yang saya sampaikan pada pertemuan yang lalu. Kisah Rasul 20 ayat 22 sampai 24. Keselamatan dalam Tuhan Yesus Kristus itu sebenarnya mengubah concern. Oke? Mengubah concern. Kalau concernmu nggak dirubah, you belum selamat. Atau you tidak masuk dalam proses keselamatan ini. Ingat, kalau ada kecelakaan di pinggir jalan, polisi datang, dokter juga datang, membawa itu pasien ke rumah sakit. Betul nggak? Dokter merawat, concernnya itu merawat. Tapi polisi kriminalnya, concernnya beda. Nah, Anda hidup ini concernnya apa? Sama-sama di dunia, sama-sama berumah tangga, sama-sama studi, sama-sama sekolah, sama-sama bisnis. Concernnya apa? Merubah concern. Wah, itu tidak gampang. Kalau dulu kita suka-suka, sekarang tidak boleh suka-suka. Siapa yang mau? Justru ini kita mau nikmati hidup, Om. Ya, aku juga pengen menikmati hidup. Masalahnya kamu bersedia nggak menunda? Saya juga nggak suka menunda, nggak suka loh. Hidupnya hari ini di bumi ini, hari esok nggak jelas. Tapi Bapak Ibu saudara sekalian, orang yang ditebus oleh darah Tuhan Yesus dan percaya kepada Tuhan Yesus berarti memberi diri dibelenggu. Dibelenggu oleh Tuhan yang kamu percayai. Kau percaya padaku? Tidak boleh ada gerakmu di luar keinginanku. Betul? Dibelenggu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Yang ngomongnya juga belum sempurna, tapi tahu persis hal ini benar dan sedang berjalan ke situ. Aku percaya Tuhan Yesus bahwa Ia menjamin kebenaran, menjamin hidupku, menjamin keselamatanku. Sekarang aku menjamin kamu. Nah, hidup saya harus bisa dicontoh dalam segala hal. Kalau tidak, habis saudaraku. Percaya saya enggak? Percaya, Pak. Bapak percaya siapa? Percaya Tuhan Yesus. Nggak kelihatan Tuhan Yesus. Tapi begini aja, you bisa ajari kebenaran sampai you bisa ketemu Tuhan. Dan you juga bisa percaya bahwa Dia menjamin saudara. Sebab Anda tidak boleh berhenti di saya. Kan saya bicara untuk saudara yang baru-baru mengenal Tuhan dan belum mengenal Tuhan secara mendalam. Sampai setiap pribadi bisa bersentuhan dengan Tuhan. Dan bisa membuktikan Dia Allah yang hidup yang bisa menjamin kita. Nah, kalau di masyarakat Anda ketemu mertua, ipar, saudara, tetangga bawahan, sudah mau bersaksi, kita harus sempurna seperti Tuhan. Kita harus mengutamakan kerajaan surga. Emangnya baik itu, Om? Baik. Menguntungkan, Om? Menguntungkan. Kamu percaya saya enggak? Ya,
Saya lihat hidupnya Om sih percaya. Betul nggak? Kalau saya lihat hidupnya Om sih saya nggak percaya. Gitu loh saudaraku. Amin. Betapa kita harus betul-betul, wah saudaraku, menjaga hidup kita menjadi utusan-utusan Tuhan. Sampai sekarang jadi aku takut. Pakai baju nonjol dikit juga jadi takut. Naik mobil bagus dikit juga takut. Kalau jadi batu sandungan bagaimana? Kecuali saya pengusaha. Saya bukan pengusaha, saudaraku. Saya pendeta. Ya orang mengenalnya saya pendeta lah, gitu loh kira-kira saudaraku. Dan sebenarnya saya ingin merobohkan tembok pendeta dan pengusaha sih sebenarnya. Tapi kan orang mengenal saya sebagai pendeta, ya enggak? Nah itu. Seperkataanku ini dipercayai gitu. Kalau Tuhan suruh bilang gini, Erastus, kamu harus pakai baju putih terus. Putih dasi, celana gelap, saya lakukan. Serius saya lakukan. Nah, kita mesti hati-hati dalam seluruh tingkah laku, saudaraku. Padahal kita ini nggak selalu bener loh. Kadang-kadang lagi emosi naik itu lupa kita siapa. Tapi kan kita belajar terus gitu. Ya. Sekarang kita mau nggak terbelenggu itu. Kalau kita punya duit dulu kan mau beli apa. Sekarang kan ya Tuhan punya semua. Kita nggak boleh sembarangan pakai kan. Jadi nggak gampang. Apalagi kalau kita pernah jadi orang susah, lalu sekarang banyak duit, itu kadang-kadang jadi sama duit itu jadi wah gimana gitu loh saudara. Karena takut miskin lagi. Tapi kalau kita ingat di surga itu ada tanah yang nggak kebeli, kita beli tanah aja di surga. Sekarang kita sungguh-sungguh melayani Tuhan, nggak sia-sia. Bukan soal tanahnya ya, soal gini loh, di mana Tuhan ada kita ada. Begitu saudaraku. Ya. Kisah Rasul pasal 20 ayat 22-24. Tetapi sekarang sebagai tawanan roh, aku pergi ke Yerusalem, dan aku tidak tahu apa yang akan terjadi atas diriku di situ. Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku. Dia membeli aku untuk melakukan tugas. Jadi misalnya gini loh saudara, saudara tersesat di hutan, udah nggak punya siapa-siapa, bahaya, udah pasti mati, atau sudah tergeletak kelaparan atau kehausan di padang gurun, begitu. Lalu ada orang yang sampai berhenti nolong saudara, saudara bisa hidup hari ini. Anda itu berhutang nyawa sama dia. Hutang budi dibayar bodi. Hutang bodi dibayar budi. Kamu telah dibeli dengan harga yang lunas dibayar. Kamu bukan milik kamu sendiri. Ya, oleh sebab itu persembahkan tubuhmu, betul nggak? Muliakanlah dengan tubuhmu itu, hutang budi dibayar bodi di situ. Segenap hidup kita milik Tuhan. Maka Paulus bisa berkata begitu. Coba ulangi pembacaannya. Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Jadi kita semua ini memiliki tugas ya saudara untuk itu. Bagaimana kita memberitakan kebenaran melalui hidup kita dan memberi pemberitaan yang kita bisa sampaikan saudara. Tidak kuhiraukan nyawaku sedikit pun, betul nggak? Sedikit pun. Ayat sebelumnya, emas dan perak tidak kuingini dari kamu. Wah, ini contoh yang baik saudaraku. Nah, orang yang kayak begini kan udah jarang saudaraku. Jarang itu bukan berarti tidak bisa. Yuk kita bareng-bareng menjadi seperti yang Tuhan inginkan. Minimal kita belajar dari hidup Paulus. Yuk kita sungguh-sungguh menjadi anak Tuhan seperti Paulus. Paulus telah mencontoh gurunya, saudaraku. Serigala punya liang, burung punya sarang, anak manusia tidak punya tempat meletakkan kepalanya. Ibu-ibu ya, bapak-bapak nih ya, yang sekarang tinggal menunggu waktu. Cepat, saudaraku. Iya, coba mikir begitulah Pak, Bu, mikir begitu. Bukan saya nakut-nakutin, saudaraku. Nah kalau seperti Paulus ini kan, wah kesaksiannya, aku telah menyelesaikan pertandingan iman,
telah tersedia bagiku mahkota kehidupan, bukan hanya bagiku, tapi bagi orang yang menantikan kedatangannya, yang juga hidup seperti kami hidup. Berarti bukan hanya Paulus, ada orang yang bisa mencontoh Paulus di abad kita. Nah ini harus berani ya saudaraku, pokoknya berani ya. Seperti Paulus dulu, itu udah luar biasa. Hidup kita akan berubah ya. Kalau Anda sekarang lihat begitu mahalnya rumah, begitu mahalnya tanah, udah gak kebeli. Ya udah, kalau itu bisa beli. Tapi saya mengajak saudara membeli tanah yang gak bisa kebeli nanti. Hanya sekarang yang kita bisa lakukan. Nah, itu saja untuk begitu, merubah karakter, merubah watak. Itu kita beli tanah di sana. Jadi kalau kita di sini nggak punya tanah, nggak apa-apa, nggak masalah, ya, nggak masalah. Kita kontrak aja di sini, oke? Dan memang Anda yang punya rumah pun Anda kontrak juga, karena Anda pasti meninggalkan itu. Nah, dibaca terus kan, tadi belum selesai. Ayat 24. Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun. Iya, aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun. Waduh, sedikit pun. Itu hebat loh saudara. Kadang-kadang jangankan nyawa, waktu, duit dihiraukan. Harga diri dihiraukan. Ini nyawaku. Amin saudara. Oh haleluya, puji Tuhan. Nyawaku. Saudara optimis nggak bisa mencapai ini? Saudara melihat nggak saya juga sedang berjuang untuk melakukan ini? Aku tidak menghiraukan, 24 dibaca ulang. Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Saudara, kita melihat di sini betapa hebat saudaraku sekalian, ya. Betapa luar biasa sosok ini. Makanya filosofinya dia di Filipi 1 ayat 21. Mari kita baca. Filipi 1 ayat 21, saudara. Demikian firman Tuhan, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Ulangi. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Kenapa mati adalah keuntungan, saudaraku? Ya, sebab dia yakin bahwa kematian itu membuat dia berhenti dari kelelahannya. Bukan nggak mau lelah, berhenti dari segala penderitaan. Kalau zaman itu penderitaannya luar biasa, dan dia melihat wajah Tuhan Yesus yang dirindukannya. Oke. Pelayanan gereja itu saudara, menggiring jemaat ini untuk bisa masuk ke sini. Dibelenggu Tuhan itu bukan hal yang enak saudara. Tapi akhirnya kita bisa menikmati irama hidup itu dan tidak bisa lagi menerima irama hidup yang lain. Not just to do but to be. Jadi bukan karena terpaksa supaya nggak masuk neraka, enggak. Ini mah neraka jauh. Masuk ke sini tuh neraka jauh. Jadi kalau dalam 2 Korintus 5 ayat 9 10 Paulus berkata, aku berusaha baik aku diam dalam tubuh ini maupun di luarnya untuk berkenan kepada Tuhan. Itu artinya keberkenanan itu membuktikan bahwa dia anak Allah. Kasih karunia itu bukan tidak bersyarat, bersyarat. Bukan orang yang memanggil aku berseru kepadaku, Tuhan Tuhan yang masuk kerajaan surga, tapi yang melakukan kehendak Bapa. Melakukan kehendak Bapa itu sama dengan berkenan. Surga di sini bukan sekedar boleh masuk dunia yang akan datang, saudaraku, tetapi juga dimuliakan bersama dengan Tuhan Yesus. Rajanya sudah ada, wilayahnya jangan diragukan. Yang belum ada, pejabatnya. Makanya jumlah korpus deliktinya harus cukup baru Tuhan mengakhiri sejarah dunia ini. Bapak Ibu, saudara sekalian, saya tidak tahu apakah Bapak Ibu bisa memahami, tapi saya akan ngomong ya saudara. Ini bukan game sembarang game. Ini bukan kasus sembarang kasus. Ini bukan mekanisme sembarang mekanisme. Ini bukan proses sembarang proses, saudaraku. Ini bukan hal yang sederhana.
Yang sedang kita gumuli ini masalah yang tertinggi dalam kenyataan hidup jagat raya. Apa? Kenyataan di mana kita sedang berurusan dengan Tuhan semesta alam yang maha tinggi, yang memiliki rencana, dan kita dilibatkan masuk rencananya. Nah, kalau kita tidak menerima ini sebagai hal yang penting, tidak memiliki concern yang benar untuk hal ini, waduh, betapa ruginya kita. Maka celaka sekali kalau sampai ada gereja atau pendeta memanfaatkan, menyalahgunakan pelayanan untuk kepentingan sendiri. Betapa disayangkan. Dia membinasakan dirinya, dia juga membinasakan jemaat. Nah, Bapak Ibu, ini bukan maksud meninggikan diri. Kalau saya tidak mengerti kebenaran, tidak menggumuli kebenaran, tidak punya concern yang benar, saya nggak bisa khotbah seperti ini. Ini kan mendesak saudara. Dia sudah mendesak saya dulu sebelum mendesak saudara. Saya juga mati-matian didesak oleh kebenaran yang saya pahami ini, Pak. Dan saya mengerti betapa sulitnya untuk mengenakan kebenaran ini. Tidak heran kalau Tuhan Yesus berkata, banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Banyak orang berusaha masuk, tapi sedikit yang masuk. Dan kalau sampai saudara punya komitmen yang benar untuk masuk itu, oh saudara akan menjadi keluarga Allah. Dan kita yang sama-sama di dunia punya concern yang sama, kita akan terikat lebih dari ikatan keluarga saudara kandung di rumah. Lebih. Percaya saudara. Itu lebih. Pertaruhan kita itu bersama-sama untuk kerajaan surga. Dan terus terang ya saudara, dibutuhkan orang-orang yang seperti ini. Dibutuhkan saudara. Sebab kalau hanya pengerja gereja yang hanya bisa mengambil bagian dalam kegiatan gereja tanpa mengerti kebenaran, waduh saudara, itu seperti pepesan kosong saudara. Jadi penggembira di dalam gereja, tapi tidak memiliki dampak dalam hidup setiap harinya. Nah sekarang kalau saya ya saudara diberi Tuhan kepercayaan untuk menyampaikan firman kebenaran, saya harus dijagain kesehatan saya, kesucian saya, hidup saya harus dijagain saudaraku. Dan saya juga berusaha untuk menjaga diri sendiri. Saya tidak bisa dijaga oleh siapapun kecuali saya menjagai diri sendiri. Tuhan pun nggak bisa menjagai saya kalau saya nggak bisa dijagai saudaraku. Dan saya membutuhkan teman dan sahabat-sahabat yang mendukung pelayanan ini. Anda saya harap tidak hanya sebagai pendengar, saudara menjadi bagian dari proyek besar ini. Anda juga bisa bercerita tentang kebenaran kepada orang lain dan mensupport, mendukung dengan segala support yang baik dan sesuai dengan beban dan cara dan bagian yang Tuhan berikan kepada saudara sekalian. Amin.